Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Atau kama qala min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Darussalam rahimahullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kehidupan kita, lebih-lebih mengawali kehidupan kita pada pagi ini. Kita bersyukur dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah yang baru saja kita tunaikan, dan kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh amal ibadah yang telah kita lakukan dalam kehidupan ini menjadi ibadah yang diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, sebelum masuk pada kajian rutin yang kita kaji setiap bulan, mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali masih ada di antara saudara-saudara kita yang sampai pagi ini masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit. Mudah-mudahan Allah berkenan mengangkat penyakitnya dan memberikan kesembuhan serta kesehatan kepada mereka semua, sehingga mereka kembali sadar bersama-sama dengan kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini. Dan jika mereka terhalang oleh berbagai macam kesibukan dunia, kita doakan juga mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan. Demikian juga Bapak Ibu, apabila ada di antara saudara-saudara kita, anak cucu kita, jamaah kita, atau bahkan orang tua kita yang sudah lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita doakan juga mudah-mudahan Allah berkenan menerima segala ibadah dan amal saleh mereka semasa hidupnya, dan Allah berkenan memberikan ampunan dengan ampunan yang terbaik atas dosa-dosa dan kesalahannya yang pernah mereka perbuat selama hidupnya, dan ditempatkan oleh Allah di sisinya yang mulia, yakni surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, kajian kita pada pagi ini kita melanjutkan pertemuan bulan yang lalu. Kalau bulan yang lalu adalah pernikahan sebagai fitrah manusia yang tidak bisa dipungkiri, maka pagi ini kita pindah kepada pernikahan sebagai social interest, ya. Interest itu sebuah keinginan yang baik pribadi maupun kelompok manusia yang
Jadi pernikahan, ya saya ulang kembali, adalah berkumpul atau bersatu atau berhubungan dengan dalam sebuah ikatan. Itu pernikahan. Kalau bukan sebuah ikatan, ya, hubungan saja, itu hal-hal yang biasa tidak disebut dengan sebuah pernikahan. Nah, social interest itu sebuah perasaan yang dimiliki seseorang atau sekelompok masyarakat yang diikuti oleh keinginan untuk bersatu dan dengan sesama. Jadi sesama sejenis, ya. Ada makhluk yang namanya manusia, tentu dengan sesama manusia. Ada makhluk yang namanya makhluk gaib, ya, jin atau yang lainnya, itu dengan sejenisnya, sesama itu. Jadi social interest ini menjadi sesuatu keinginan bagi seseorang atau sekelompok masyarakat, ya, yang di sana ada keinginan untuk hidup bersama. Maka menurut bukunya Abdullah Nasirullah ini, ya, yang dibahas kemudian bahwa pernikahan social interest itu bagian daripada bagaimana kita mempersiapkan diri, ya, mengatur diri, menata diri dalam kehidupan yang baru nanti. Membangun peradaban baru, ya. Membangun peradaban baru itu seringkali muncul, ya, ketika ada pernikahan itu selama menempuh hidup baru. Itu artinya apa? Ingin membangun sebuah kehidupan yang baru, sebuah peradaban, menciptakan satu karakter baru, ya, dalam kehidupan itu, menempuh kehidupan baru dari semula itu tidak berdua, sekarang ini berdua, nantinya menjadi bertiga, berempat, dan seterusnya. Menjalin relasi yang baik, tidak ada yang ada keinginan menikah itu dengan tujuan yang tidak baik. Saya rasa tidak ada itu, karena tujuannya itu pasti sudah baik, ya, karena bagian daripada ibadah. Kemudian meningkatkan kesejahteraan bersama. Kalau sebelumnya adalah sendiri, sekarang ingin meningkatkan kesejahteraan bersama di dalam keluarga, sendiri jadi berdua, serta hal-hal lain yang mendukung kehidupan bersama selanjutnya. Hidup berkelanjutan bersama-sama. Ini interestnya di sini. Ada keinginan bersama. Tidak hanya sekedar sosial. Kalau sosial itu ya kumpul-kumpul biasa, ya, kumpul-kumpul biasa, tapi tidak ada keinginan untuk hidup bersama, ya, dalam sebuah keluarga. Nah, karena itu maka Syekh Abdullah, ya, Nasirullah ini memberikan penekanan kepada interestnya itu. Ada keinginan untuk hidup bersama. Ini yang ditekankan oleh beliau. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, jadi pernikahan dalam Islam itu, kata beliau, kata Abdullah Nasirullah, ya, memiliki manfaat dan kepentingan sosial. Apa yang dimaksud dengan manfaat dan kepentingan sosial itu? Khususnya yang terkait dengan masalah pendidikan anak. Terkait dengan masalah pendidikan anak, minimal kata beliau ada 7 hal yang harus kita pahami. Apa 7 hal itu? Mari kita bersama-sama kaji dulu, ya, baru kita nanti sharing, ya, kira-kira apa. Ini menurut beliau, ya, Dr. Abdullah Nasirullah, itu ada 7 minimal. Kalau nanti ada yang ingin menambahkan nggak apa-apa, kalau memang itu berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan pendidikan anak. Yang pertama, memelihara kelangsungan jenis manusia. Nah, kata beliau, dengan pernikahan keturunan umat manusia akan tetap
bermunculan, terus bermunculan, semakin banyak dan berkesinambungan. Jadi dengan adanya pernikahan maka keberlangsungan kehidupan jenis manusia itu akan terus, sehingga tiba saatnya Allah mewariskan bumi dan makhluk-makhluk yang berada di atasnya, makhluk-makhluk yang ada di atasnya yang tidak bersama dengan kita, sampai akhir-akhir zaman lah. Manusia terus berkembang selama ada pernikahan. Kalau tidak ada pernikahan itu beda lagi, bukan makhluk manusia. Nah kemudian dalam rangka apa? Dalam rangka kelestarian dan keseimbangan itu terdapat pemeliharaan terhadap kelangsungan hidup jenis manusia, dan dorongan bagi para spesialis untuk menaruh metode-metode pendidikan dan dasar-dasar yang benar untuk mencapai keselamatan jenis manusia dari aspek moral dan fisik. Ini yang ditekankan oleh beliau, adalah keselamatan aspek moral dan fisikal. Jadi fisik itu kalau sudah selamat maka moralnya bisa dibina. Nah kalau moralnya sudah bagus, fisiknya bagus, nah ini menjadi generasi unggul nanti, generasi yang bisa melanjutkan kehidupan keberlangsungan kehidupan kita. Nah karena itu Al-Quran menjelaskan hikmah sosial dan kemaslahatan kemanusiaan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini dalam surat An-Nahl ayat 72. Surat ke-16 ayat 72. Di mana Allah berfirman, "Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada wa razaqakum minat thayyibat afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi takfurun." Yang saya warnai merah ini Bapak Ibu, ini saya ingin memberikan sebuah pemahaman bahwa azwaj itu memang di semua terjemahan Al-Quran itu adalah bermakna istri. Tapi saya yakin tidak terima kalau ibu nanti kalau dibilang istri, karena bapak-bapaknya merasa enak istri berarti istri saya lebih dari satu, gitu ya. Tapi di semua terjemahan itu pasti maknanya istri. Berarti kan pemahaman kita secara bahasa Indonesia berarti kan lebih dari satu kalau sudah diulang-ulang. Atau masih ada keinginan untuk menambah gitu ya. Kalau itu mengurangi menambah juga gitu ya. Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan bagimu dari istri-istri itu anak-anak dan cucu-cucu, banina wa hafadatan, dan memberi rezeki dari yang baik-baik. Kemudian ditanya oleh Allah, afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi takfurun. Kenapa mereka beriman pada yang batil dan mengingkari nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita? Arti dasar kata azwaj adalah pasangan. Bapak Ibu nggak usah khawatir, yang ibu tadi nggak usah khawatir, ya bapak-bapak nggak usah merasa bangga. Jadi makna dasarnya azwaj itu sebetulnya adalah pasangan. Dari mana kita ngambil
istilah pasangan itu coba kita lihat surat Furqan ayat 74 yang sering kali kita baca doa itu ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kalau misalnya itu bermakna istri-istri, kira-kira kalau ibu-ibu yang baca doa maknanya apa? Suami-suami gitu. Yang berdoa ibu-ibu, ya Allah berilah kami suami-suami gitu kan. Enggak. Kalau bapak-bapak istri-istri enggak juga. Tapi keduanya itu berdoa untuk pasangannya. Nah pasangan itu bisa suami, bisa istri ya. Yang suami yang berdoa berarti pasangannya adalah istri. Kalau istri yang berdoa pasangannya adalah suami. Jadi nggak usah khawatir ibu-ibu tentang ini ya. Tapi kalau saya tanya ke bapak-bapak, setuju nggak dengan poli? Kadang-kadang ini jadi guyonan, Bapak Ibu. Ada teman itu datang ke rumah sakit, antri sama suster ditanya, Pak mohon maaf mau ke poli apa? Yang nanya susternya lumayan. Maka dia jawab, saya mau ke poligami Mbak. Ya akhirnya ya gak dilayani, ditinggal aja sama susternya. Maunya poligami gitu. Siapa yang mau melayani gitu ya. Tapi itu guyonannya seperti itu. Tapi memang dilakukan karena gitu. Cuman dia pas cerita gitu. Enggak guyonan. Ya iso-iso aja gitu ya. Mungkin sudah capek buat ya di rumah sakit itu ya. Jadi guyoni seperti itu. Nah berdasarkan ayat ini ya, Allah ingin menunjukkan bahwa pendamping hidup kita, pasangan hidup kita yang bernama istri itu diciptakan dari diri kita sendiri. Awalnya dulu seperti itu ya. Termasuk anak-anak dan cucu-cucu kita. Ya, karena dalam perkembangan saat ini, kalau dulu Nabi Adam itu diciptakan dari tanah, kemudian Siti Hawa itu diciptakan dari tulang rusuknya bagian kiri yang Nabi Adam. Bagaimana yang beristri dua? Apakah rusuknya itu dibagi dua? Ya, atau tiga gitu ya. Nah, karena itu Allah ingin memberikan penjelasan kepada kita bahwa masing-masing manusia itu sudah ada jodoh. Maka anak muda mengatakan jodoh itu ada di tangan Tuhan. Itu keyakinan kita sebagai orang yang beriman. Tapi keyakinan anak muda sekarang, jodoh itu ada di tangan saya. Saya yang milih. Makanya saya sering sampaikan ke mahasiswa itu, jangan sok atur urusan jodoh saat itu. Coba sekarang Anda pikir, bukankah di antara sekian banyak teman-teman kalian itu sudah berpacaran 4 tahun, tapi dengan satu persoalan yang kecil itu bisa menjadi berpisah. Ya. Bahkan ada yang tidak tahu berpacaran, ketemu kemudian menjalin hubungan, dia sampai ke pelaminan. Jangan sok ngatur, kamu cuma berhak untuk berusaha mencari jodoh itu, tapi tidak bisa memastikan bahwa ini adalah jodoh saya. Maka nggak pernah dari Islam itu mengatakan syarat pernikahan itu harus bercinta. Jadi nggak ada syarat dalam Islam itu harus bercinta dulu untuk mencari jodoh. Anak-anak sekarang kan gaya-gaya ya, mengikuti para artis itu ya, yang gagal dalam membina rumah tangga ya, bongkar pasang ya. Sekarang nikah besok cerai gitu ya, dibagi mainan ya. Jadi ini ke depan tantangannya luar biasa ya, tantangannya. Baik, dalam ayat yang lain Allah berfirman surat An-Nisa, ini juga ayat populer ya tentang pernikahan ya, sering dibaca ini ya. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum
min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Ini juga maknanya istri terjemahannya ya. Wa khalaqa minha zawjaha ya. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya ya, zawjaha. Dan daripada keduanya itu Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan wanita yang banyak. Wabatsa minhuma, dari dua pasangan itu, pasangan suami istri maksudnya itu, maka akan berkembang menjadi keturunan-keturunan dari jenis laki-laki dan perempuan. Itulah cara Allah untuk menciptakan perkembangbiakan manusia melalui pasangan suami istri. Ya, dari ayat ini. Baik, kita lanjut yang kedua, memelihara keturunan. Yang pertama tadi keberlangsungan kehidupan manusia ya dengan pernikahan itu kata beliau ya, Abdullah masih maluam itu. Yang kedua, memelihara keturunan. Dengan pernikahan yang disyariatkan Allah kepada hambanya, maka anak-anak akan merasa bangga dengan bapak-bapaknya karena anak itu menjadi keturunannya. Tapi jangan pernah menyalahkan kenapa saya dilahirkan dari bapak itu karena miskin misalnya. Ya. Itu ada, tapi enggak banyak. Kapan itu muncul? Ketika anak itu ada masalah dengan berbagai aspek kebutuhan. Di saat butuh misalnya ekonomi, dia akan berpikir dan dia mengusik kembali, kenapa saya dilahirkan dari seorang bapak dan ibu yang status ekonominya lemah. Akan muncul dalam pikiran itu karena manusiawi. Tapi dengan cara banyak mengaji, mengkaji, memantapkan keimanannya dan seterusnya itu, maka tidak akan muncul pikiran yang seperti itu. Ya. Artinya berusaha untuk menerima anak-anak kita itu bangga dengan bapak dan ibunya. Ya. Bangga mereka itu menjadi anak dari bapak dan ibunya. Ya. Kalau ada yang berpola pikir yang berbeda dari anak-anak itu, berarti ada pola pengasuhan yang salah, yang salah. Nah karena itu maka tidak diragukan lagi anak-anak kita itu ya, bahwa penghargaan dalam dirinya, kemantapan jiwa dan penghormatannya terhadap kemanusiaan di antara mereka ketika mereka sudah merasa bangga dengan bapak dan ibunya. Bangga mereka. Ya beda kalau dengan orang yang tidak bangga. Ya. Ada dalam kehidupan sinetron tadi, ya. Bukan kehidupan nyata. Ya. Kalau dalam kehidupan nyata saya rasa nggak ada yang berani untuk menghujat bapak ibunya. Salahnya bapak ibu. Ya. Nggak jadi orang kaya, maka saya seperti ini. Nggak ada kayaknya. Yang dalam kehidupan nyata seperti itu adanya ada di sinetron saja. Ibu-ibu suka menonton sinetron? Sering? Enggak ya? Apalagi ibu siang ya? Itu kisah nyata pagi, kisah nyata siang, kisah nyata sore, kisah nyata malam. Setelah malam, kisah nyata spesial. Ibu siang itu kerjanya ibu siang. Makanya di Indonesia itu banyak ibu-ibu. Indonesia, ya. Indonesia, terus Indo Maret, terus Indo Grosir, terus akhirnya Indomie, ya. Terus Indo yang lain, ya. Indonesia itu seperti itu. Kalau nonton yang seperti itu nggak usah dipercaya, tapi kita ambil hikmahnya. Oh, kalau seperti ini nanti akhirnya seperti ini. Ambil hikmahnya seperti itu. Tapi kadang-kadang nggak cukup lah, nonton seperti itu mau komentar aja. Ya yang nonton itu tidak hanya ibu-ibu, bapak-bapak juga sama sebetulnya komentar.
Muncul ngomong itu yo elek ngono ya, padahal itu cuma sinetron. Ya, penampakan sebuah rekayasa, sebuah akhlak rekayasa yang ditunjukkan karena harus dia memperlakukan seseorang atau orang lain ya harus dengan seperti itu. Ya, yang kita kan sutradara. Ya. Ini yang kedua, memelihara keturunan. Ya. Andai kata tidak ada pernikahan yang disyariatkan Allah, maka masyarakat akan merasa bangga dengan anak-anak yang tidak memiliki kehormatan dan keturunan. Bangganya itu tidak melalui pernikahan, ya. Maka kehormatan dan keturunan itu tidak akan terhormat kalau tidak melalui pernikahan. Contoh, sering kan Bapak Ibu mendengar anak di luar nikah itu disebut sebagai anak zina. Anak zina itu sih benar, tapi langsung kepada hukumnya ya. Oh, anak haram. Nggak ada anak haram itu. Kalau ada yang seperti itu perlu diluruskan Bapak Ibu ya. Nggak ada anak haram itu ya. Yang melakukan perbuatan haram itu adalah bapak ibunya, anaknya itu suci. Ya, anaknya itu suci. Tidak ada anak dilahirkan dalam keadaan haram. Tidak ada anak itu dilahirkan dalam keadaan membawa dosa. Ya, nggak ada. Ya. Karena semua anak itu lahir dalam keadaan fitrah, baik itu dari orang Islam maupun dari non-Islam. Semua lahir itu dalam keadaan fitrah. Jadi nggak ada, ya, nggak ada istilah anak haram. Kasihan anak itu dijustis, gitu ya, dibebankan mentalnya, nggak boleh. Kalau kita mengaku orang yang beriman itu pasti kita ini mengakui bahwa setiap bayi yang lahir itu adalah fitrah, suci. Loh, jadi baik kok lahir kok di luar nikah, itu kan orang tuanya. Ya, orang tuanya, bukan anak itu ya. Sampai kapanpun nggak akan menjadi anak haram kok itu. Dan sampai kapanpun. Jadi dia adalah suci. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Fitrah. Urusan orang tuanya itu lain lagi ya. Sehingga lahirlah celaan besar yang menimpa anak mulia. Itu kalau didorkan nanti anak itu jadi penderita. Itu gara-gara orang sekitar. Oh, kamu itu anak haram, awakmu itu loh. Nah, itu kan. Jadinya nanti mereka yang digitukan tidak punya akhlak mulia. Ya. Dan tersebarlah kerusakan dan upaya menghalalkan segala cara dalam kehidupan. Ya. Oke, itu yang kedua. Ya. Yang kedua tadi adalah melestarikan keturunan, keselamatan. Yang ketiga, ya. Nanti kita sharing aja. Keselamatan masyarakat dari dekadensi moral. Kata Abdullah Al-Nasirul ya. Dengan pernikahan masyarakat akan selamat dari dekadensi moral. Ya, apalagi zamannya seperti sekarang, Bapak Ibu ya, hati-hati. Gak perlu ditakuti, tapi hati-hati, waspada, dan akan merasa aman dari berbagai keretakan sosial. Kalau ada sikap yang aneh itu, orang akan mengklaim, oh anak itu anak siapa itu loh, Mbak si kono itu loh, ujon ini anak atau tablet, ya seperti itu. Nah, klaim-klaim yang seperti itu gak boleh mestinya, karena anak itu nanti akan berpikir, wow, wis aku wis dicap ini ya wis. Ini sadis. Ada istilah pikiran seperti itu. Setablet-tabletnya anak, siapapun dia, jangan kita beri api lagi, gitu ya. Tapi tunjukkan bahwa Islam itu memang penuh dengan perdamaian dan penghargaan. Hargai mereka, hargai. Dengan itu akan berpikir, oh iya ya, orang berbuat baik kepada saya, kenapa saya tidak berbuat baik kepada orang? Ya. Sambil kita berdoa.
Bagi orang yang memiliki pemahaman akan nampak jelas bahwa jika insting kecenderungan kepada lain jenis itu dipuaskan dengan pernikahan yang disyariatkan dengan hubungan yang halal, maka umat secara individu maupun kelompok akan menikmati adab yang utama dan akhlak yang mulia. Adab itu ya tata krama itu ya Bapak Ibu, bukan adab ya, beda dikit. Ya, adab dengan adab itu ya. Bedanya titik tapi maknanya kontras ya. Adab itu etika, tata krama katanya orang Jawa. Tapi kalau adab itu siksa. Ya hati-hati aja kalau baca ya. Adab dengan adab itu ya. Oke, baik Bapak Ibu. Dengan demikian maka masyarakat dapat melaksanakan risalah dan memikul tanggung jawab yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam sabda Nabi ya, tentang hikmah moral dalam pernikahan dan dampak sosialnya, yaitu ketika beliau menganjurkan sekelompok pemuda untuk menikah. Apa yang disampaikan oleh beliau? Ini, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu awaddu lil basar wa aqsara lil fadl faman lam yastati fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wijah. Wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kamu sudah mampu nikah maka nikahlah, kata Nabi. Sebab pernikahan itu akan dapat lebih memelihara pandangan, enggak jelalatan ya, karena sudah ada yang punya, sudah ada yang nunggu di rumah gitu ya, ada yang kecil gitu kan, yang seperti itu ya, dan lebih dapat menjaga kemaluan, enggak sembarangan dilepas gitu ya, ya itu kerjaannya orang yang enggak punya iman ya. Dan barang siapa belum mampu untuk itu, maka hendaklah ia banyak berpuasa. Kenapa harus berpuasa? Kata Nabi, karena sesungguhnya berpuasa itu dapat mengalahkan atau mengendalikan hawa nafsu birahinya itu, maksudnya hawa nafsu birahinya itu yang dimaksudkan. Oke, yang keempat Bapak Ibu, siapa cepat aja ya, kalau ada masalah nanti kita sharing aja. Keselamatan masyarakat dari penyakit dengan pernikahan itu. Karena apa? Karena cuma satu. Kalau sudah menikah ya sudah, itu aja. Tapi kalau tidak menikah, di luar pernikahan kan kontak-ganti. Ini dengan pernikahan masyarakat akan selamat dari penyakit yang sangat berbahaya dan dapat membunuh yang tersebar di kalangan anggota masyarakat akibat perzinahan. Dan tersebarnya perbuatan keji serta hubungan seksual secara haram. Di antara penyakit itu adalah penyakit ya, sifilis, raja singa, artinya kencing nanah dan lain-lain, penyakit berbahaya yang membunuh keturunan, melemahkan badan, menyebarkan wabah dan menghancurkan kesehatan pada anak-anak. Ini yang akan terjadi jika tidak ada pernikahan. Kenapa? Karena kalau ada pernikahan itu terbatas, artinya hanya itu aja, tidak akan menebar dan menular. Tapi kalau gantian seperti itu ya, dalam perzinahan ya, antara yang satu dengan yang lainnya kan gantian. Mudah-mudahan tidak seperti itu, tapi ini sebatas antisipasi aja bagi kita. Oke, yang kelima, ketentraman jiwa. Ya. Ada berapa Bapak Ibu tadi? 7, berarti sudah 5, tinggal berapa? 2. Nah, 2. Ya. Paling 2 menit tadi. Yang kelima, ketentraman jiwa. Ya. Dengan pernikahan akan tumbuh jiwa kecintaan, kasih sayang dan kesatuan antara pasangan suami istri. Ketika sang suami selesai menunaikan pekerjaannya pada sore hari, mereka kembali ke rumah berkumpul bersama keluarga dan anak-anaknya. Ia akan lupa kepada berbagai kesusahan yang telah menimpa pada hari itu. Tentram, pulang ke rumah.
Demikian juga istri ketika berkumpul bersama suaminya dan menyambutnya pada sore hari, ia dirasakan sebagai teman hidupnya. Tapi ada banyak masalah Bapak Ibu ya. Ada banyak masalah yang kadang-kalanya itu tidak perlu muncul dalam keluarga. Misal seorang ayah itu bekerja, berangkat ke kantor, di kantor ada masalah, ya, pulang sampai di rumah ditunggu-tunggu sama sang buah hati, ya. Sampai di rumah jabatan kantornya masih di bawah. Saya direktur, saya ajudan direktur. Kalau sudah di rumah, kembalikan status kita sebagai seorang ayah. Ada anak buah hati yang menunggu. Kalau sudah sampai di rumah, ya sudah, lepaskan semua yang ada di kantor. Tapi kadang-kadang ini sulit. Mestinya kalau kita mau bijak, ya, menyikapi seperti itu, insya Allah bisa. Dan anak-anak kita itu menunggu kedatangan kita dari kantor, dari tempat kerja itu menunggu. Kadang-kadang nggak datang. Cuma ganggu ayah sibuk. Nah itu sibuknya di kantor. Kenapa dibawa ke rumah? Kalau di rumah ya sudah ada di bapak yang baik. Ya, kalau di kantor jadi karyawan yang baik, jadi direktur yang baik, jadi ibu yang baik. Itu kan kalau di rumah. Di rumah itu memang tempat kita untuk mencari ketenangan, ketentraman dari pernikahan itu. Dan kalau sama saja supportnya, ya. Di kantor ada masalah gini, di rumah juga gak ada support seperti itu, masalahnya tambah banyak, ya itu ya anak-anak gak mereka gitu ya. Mereka semua punya hak, ya, punya hak. Jadi pasanglah diri kita di rumah sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang ayah. Di kantor juga jadikan diri kita sebagai pejabat atau pegawai kantor, jangan bawa yang di rumah. Itu yang paling bijak. Ini yang kelima, ketentraman jiwa. Sudah diberikan saya ngomongnya. Oke, tidak apa-apa. Saya sampaikan dulu yang keenam, saling bahu-membahu, Mas Supri. Kalau sudah pengalaman, saya rasa sudah bisa ini. Ya, kata Syekh Abdullah Nasirullah itu saling bahu-membahu, melengkapi lah, melengkapi terutama itu penekanannya Nasirullah itu terutama itu. Karena ibu itu disebut al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah pertama. Tidak ada anak yang tidak dididik oleh ibu. Maka ibu itu punya peran yang penting dalam mendidik anak. Ini pesannya asli keluarga. Yang ketujuh, ini menghaluskan rasa kebapaan dan keibuan. Itu harus difungsikan. Ya, jadi perasaannya itu ya dengan penghargaannya dan seterusnya itu pada anak buahnya dan sebagainya. Saya rasa ini barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo diskusikan Bapak Ibu. Kita sharing. Ya, monggo. Ada istrinya sakit lama, terus kemudian suaminya nikah lagi, satu rumah. Ini harus dibawa ke psikiater. Artinya yang pertama untuk menikah lagi itu kan harus dapat izin ya. Seperti Ibrahim itu kan diizinkan atau bahkan dicarikan ya. Kira-kira ini gak diizin? Oh, gak diizini, ditaruh satu rumah lagi ya. Luar biasa itu. Ya, jadi ini Bapak Ibu, ya ini kita membahasnya itu dari sisi kejiwaan ya, kejiwaan dan mental. Kalau misalnya gini kan gini, orang Jawa akan ngomong seperti ini.
Lah kok enak nyepek sehat itu, ini seluruh bicara. Lah kok enak boleh yo. Artinya apa? Yang dimaksudkan di sini tadi itu ya, yang ke berapa ini ya? Nah, saling bahu membahu itu, ya, yang dimaksudkan itu suka duka. Kalau diijik, ya mas aku gak iso melayani sampai mah kondisi royong ini sampai ratu manis apa? Suka itu insya Allah. Tapi manusianya muncul pada satu saat tadi perasaan manusianya. Apakah boleh? Jadi kalaupun boleh itu dijaga perasaannya Bapak Haji. Dijadikan satu rumah. Gimana bisa mau bermesraan dengan yang sehat kalau melihat istri satunya sakit? Ya sisi kemanusiaannya lah ya, itu etikanya. Apakah boleh? Boleh-boleh saja, tapi kita harus pandai-pandai menjaga perasaan. Boleh-boleh saja, tapi ya awalnya sudah gak diizini kok ya. Itu tambah menyakitkan, apalagi bermesraan di depan yang sakit. Subhanallah. Jadi sebetulnya boleh ya, boleh seperti itu asal dapat izin, kemudian kita menjalani kehidupan seperti itu boleh itu. Cuma dari sisi kemanusiaan harus kita perhatikan. Bagaimanapun juga jangan sampai menyakiti. Ya, di satu sisi kita itu membahagiakan diri dan orang lain, tapi di sisi lain ada yang sakit hati dan perasaannya gitu ya. Cuma nggak mau ngomong aja gitu ya. Kok iso masku itu yo bermasalah di karepku sing sakit yo. Jangan sampai ada yang seperti itu. Jadi munculnya nyanyian itu sakitnya tuh di sini. Tapi nggak top. Boleh karena memang ya syariatnya seperti itu, tapi harus banyak mempertimbangkan. Kira-kira lebih baik apa enggak? Kira-kira sesuai dengan tujuan pernikahan gitu. Itu Pak ya. Gak apa-apa, gak ada yang salah. Asalkan memenuhi beberapa ketentuan dan syarat-syarat teman kemanusiaan juga harus diperhatikan. Ya saya tantangan dulu. Kalau ada suami-suami yang ya bertingkah itu tantangan. Ayo mas tanyakan kalau di kota Sandang wanita kira-kira. Tapi saya mengatakan berani ya, tapi nggak tahu lanjutnya. Yang lain barangkali? Ini monggo Ustaz. Rumah tangga itu kalau misalnya bangun berkeluarga itu lebih dari satu, tapi ternyata memang suami bisa mendidik istri-istrinya, kemudian dia tidak saling mempermasalahkan, bahkan Menerima. dia bisa keluar bareng bersama keluarga. Karena saya pernah kedatangan tamu seorang keluarga itu dengan istri dua-duanya diajak minum di rumah saya. Ini itu seperti itu. Tadi karena memang sudah biasa dan anak-anaknya bergaul dengan biasa, dengan tulis juga. Itu memang ada terjadi. Ya, masya Allah. Ini luar biasa ya, yang bisa menyatukan seperti itu, ya, bisa menyatukan seperti itu. Luar biasa. Tapi kalau tidak bisa seperti itu, karena memang kemampuan manusia seorang suami itu tidak semuanya sama, ya, tidak semua sama kemampuannya, maka Allah batasi seperti itu, ya, dibatasi sama Allah dengan adil, ya, dengan adil ya. Kalau tidak bisa berbuat adil, cukup satu. Jika bisa seperti itu, berarti seperti kemarin Bapak tadi itu ya, berarti ada kemampuan yaitu memilih ya, dan mengatur semua itu dan mempersatukan seperti itu bagus. Bisa melanjutkan maka balakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Ya, bisa. Tapi kalau belum bisa
ya jangan ya bawa hidatan saja satu aja gitu ya. Itu ada, bukan tidak ada, bukan tidak bisa, karena masing-masing di antara suami itu diberi kemampuan yang berbeda-beda oleh Allah di dalam mengatur memanage ya dalam keluarga. Kalau bisa mewujudkan tujuan pernikahan itu boleh, silakan. Maaf ibu-ibu, saya tidak melegalisasi ini kepada bapak-bapak ya, tapi nggak usah khawatir ya. Ini ada contoh-contoh yang bisa dan mampu ya. Bahkan dengan 2, 3, 4 itu ya, ada yang mampu 4 itu ya. Nah, tapi yang namanya dalam rumah tangga itu pasti ada kerikil-kerikil yang itu perlu diantisipasi. Jangan ditakuti tapi diantisipasi sehingga nanti segera mendapatkan solusi ketika muncul kerikil itu. Oke, matur nuwun Bapak. Yang lain barangkali. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali yang ke nomor 5 tadi Ustaz, mengenai tabiat orang seperti Bapak pulang dari kantor masih membawa masalah yang dari kantor, dan kantor tempat kerja itu ada kontribusi enggak terhadap tabiat orang itu, dan hasil yang diperoleh itu mempengaruhi tidak? Terima kasih. Ya. Setiap tempat itu akan mempengaruhi kepribadian seseorang. Tapi orang yang bijak itu bisa menempatkan dirinya di mana dia berada. Setiap tempat di mana dia berada, karena di sana ada komunitas, ya, interaksi, itu pasti berpengaruh terhadap kepribadian seseorang. Tapi kadang-kadang kepribadian itu ada yang menyesuaikan diri. Oh, kalau saya sudah di sini, berarti saya harus begini, harus begini. Ada bapaknya, ada dampaknya. Setiap interaksi itu ada dampaknya dan pengaruhnya terhadap seseorang. Tapi bagaimana orang itu menyikapi dan memposisikan diri ya sebagai dirinya, siapa aku? Itu yang perlu antisipasi ya, supaya tidak salah tempat. Ya, karena kalau salah tempat nanti jadi omongan orang ya, jadinya nggak enak dan seterusnya. Pasti ada interaksi setiap interaksi itu ada. Gitu Bapak ini. Bapak masih ada? Kalau nggak ada, saya sampaikan yang terakhir ini ya, kesimpulannya bahwa nanti orang yang soleh dan soleh itu akan berkumpul di surga. Ini ya dalam surat Ar-Rahd ayat 23, 24 ini kesimpulannya, anak cucu bapak ibunya yang sama-sama beriman akan berkumpul nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu penting kita mendidik anak itu ya menjadi anak-anak yang beriman kepada Allah seperti keimanan kita kepada Allah, dan kita wariskan kepada mereka untuk taat di dalam menjalankan agama, supaya kita tidak hanya kumpul di dunia tapi juga kumpul nanti di akhirat. Saya rasa ini kita akhiri kajian kita pada pagi ini dengan doa kepada majelis. Sudah ada demikian. Demikian ada